Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Terus nanti-nantikan Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu menolong setiap kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami Tuhan. Inilah isi hati kami, inilah pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Engkau selalu menolong kami Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Engkau memagari kami, Selalu Engkau menjagai kami Tuhan. menjagaku. Kami berlindung di kepak sayap-Mu Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel. Ya Tuhan. Nyanyian Syarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan selalu menolongku. Engkau selalu menolong kami Tuhan. Selalu Engkau selalu tepat pada waktu. menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Engkau selalu menolong setiap kami. Selalu Biar kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. menjagaku. Terima kasih Yesus. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Boleh kita angkat pujian kita sekali lagi, katakan Tuhan selalu menolongku. Engkau baik. Menjagaku. Kau Allah Immanuel Sehelai di rambutku yang selalu membuka jalan dalam hidup kami. terjatuh Ya Tuhan, tanpa seizin-Mu. mari saudara buka hatimu. Tidak ada kekhawatiran lagi dalam hatimu. Serahkan kepada Dia. Walau sehelai rambutmu, Dia tahu. Thank you, Lord. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku, Kau selalu mencukupi kami. peliharaku Kau Jehovah Jireh dalam hidup seumur kami. hidupku. Sekali lagi katakan Dia mengenyangkanku dan peliharaku selamanya dalam hidup kami. seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia.
segalanya ke dalam tangan-Nya. Biarkan kami sendiri. Ampuni setiap kami Tuhan, bila kami merasa sendirian, bila kami merasa ditinggalkan, tapi kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Selalu ada dalam hidup kami, yang memegang erat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kekuatan yang baru, kasih karunia-Mu yang baru dalam hidup kami. Kami percaya keluarga kami dipulihkan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang sakit disembuhkan. Pegang mujizat Tuhan pasti terjadi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih anugerah-Mu cukup. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Boleh kita angkat suara kita, angkat tangan kita. Anugerah-Mu sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Sungguh cukup Tuhan. Saat kami menerima Yesus, segalanya cukup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih. Inilah pujian hati kami Tuhan, inilah hidup kami. Anugerah sungguh cukup Tuhan, cukup bagi kami. Terima kasih Yesus. Boleh sekali lagi kita katakan anugerah-Mu. Semuanya karena anugerah kami ada. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, untuk mertua, untuk segala persoalan apapun yang bisa membuat dewasakan setiap kami. Terima kasih. Katakan sekali lagi kan, anugerah sungguh cukup bagiku. Kami bersyukur punya Allah yang mampu, yang sanggup. Masih ada Tuhan saudara. Anugerah bagiku, terima kasih. Boleh sekali lagi katakan anugerah. Pikirkan semua yang ada, semuanya karena anugerah. Berapa banyak berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima saudara. Jangan pikirkan masalah kita, tapi pikirkan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau telah sediakan mujizat-Mu dalam hidup setiap kami. Kami buka Tuhan hati kami, biar firman-Mu jatuh di tanah yang subur. Biar firman-Mu menjadi pedang bermata dua dalam hidup setiap kami, yang mendewasakan kami, yang mendidik setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali sahabat Mezbah Mujizat. Salam mujizat dan salam kemenangan.
Setiap orang pasti mempunyai beban dan pergumulan masing-masing. Selama kita masih hidup di dunia, jelas kita tidak akan lepas dari yang namanya beban dan juga tanggung jawab. Dan kita harus belajar mengerti bahwa kekristenan tidak mengajar kita untuk hidup di awan-awan, tetapi justru kekristenan mengajarkan kita untuk kita berani menghadapi kenyataan hidup, berani menghadapi setiap masalah, berani menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab. Tentunya tidak dengan kekuatan kita sendiri saja, tetapi dengan kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita harus melakukan bagian kita, sementara Tuhan akan melakukan bagiannya. Jelas kita tidak mengandalkan diri kita, tidak lagi mengandalkan orang lain, tetapi total mengandalkan Tuhan. Dan percayalah bahwa hidup di dalam Kristus berarti kita cakap menanggung setiap perkara yang harus kita selesaikan, yang harus kita tanggung, dan bersama dengan Tuhan, Tuhan mau agar kita bisa tampil lebih daripada pemenang. Sahabat Mezbah Mujizat, tentunya semua kita punya pergumulan yang berbeda-beda. Seringkali kita berpikir bahwa pergumulan orang lain jauh lebih ringan dibanding dengan pergumulan kita. Sementara sesungguhnya dari kacamata Tuhan, belajarlah percaya bahwa pergumulan yang kita alami merupakan yang terbaik sesuai dengan anugerah, sesuai dengan kekuatan dan kapasitas hidup kita. Tetapi seringkali kita merasa bahwa beban kita sudah terlalu berat. Kita berpikir bahwa saya sudah tidak sanggup lagi. Tetapi percayalah, Tuhan itu selalu mau menyanggupkan kita. Bahkan, saudara, kita diajar oleh firman Tuhan, kita harus hidup berserah kepada Tuhan. Berserah, bukan menyerah kalah. Nah, itu sebabnya dalam Mezbah Mujizat kali ini kita akan belajar sebuah tema renungan. Berserah, bukan menyerah. Saudara, ketika kita menghadapi pergumulan seberat apapun, kenyataan-kenyataan pahit yang kita alami, Tuhan mau agar saudara tidak menyerah kalah. Tuhan mau agar kita tidak putus asa, tetapi Tuhan mau agar kita berserah total kepada Tuhan. Nah, Alkitab mengajar buat kita dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Coba kita hafalkan ayat ini. Ayat yang pendek tetapi powerful sekali, penuh dengan kuasa. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayo coba semua sahabat Mezbah Mujizat, hafalkan ayat ini, ucapkan bersama-sama saya. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ulangi lagi 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Coba kalau saudara benar-benar percaya bahwa Tuhan memelihara kita dengan luar biasa, maka Anda tolong bisa komen, katakan saya percaya. Coba ketik di live chat ataupun di komen daripada YouTube ini, ucapkan, ketik, katakan saya percaya. Haleluya. Nah,
ternyata Alkitab mengajar kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, sepintas kalau kita baca ayat ini, kita berpikir, waduh, saya sudah tahu Pastor Lukas, saya harus menyerahkan segala kekhawatiran saya. Tapi kalau cuma hanya begitu, saya masih tetap tidak mengalami sebuah kemenangan dari persoalan saya. Saya tetap gelisah, saya tetap khawatir, saya dalam keadaan sulit tidur karena masalah hutang saya yang cukup berat, karena masalah pernikahan dan keluarga saya yang sudah sangat rumit. Saudara sekalian, izinkan hari ini Roh Kudus mewahyukan pengertian dari ayat ini. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 ini, ternyata ketika saya merenungkan, saudara, saya mendapati ada begitu banyak kekayaan rohani dari ayat ini. Dan kalau kita mengertinya dengan benar, maka hidup kita akan bisa bebas dari setiap kegelisahan, bebas dari setiap kekhawatiran, bebas dari setiap ketakutan. Jelas kita masih tetap bisa mengalami kekhawatiran dan ketakutan, tetapi sejak firman ini saudara dan saya mengerti, maka saya yakin kita akan selalu bisa mengalahkan ketakutan, kegelisahan, bahkan kekhawatiran. Coba kita ulangi lagi baca ayat ini, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Saudara sekalian, coba renungkan kenapa Tuhan berkata buat kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Mengapa Tuhan tidak berkata, lemparkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku? Saudara, menyerahkan dengan melemparkan jelas berbeda. Saudara, kalau misalnya saya bilang sama saudara, tolong lemparkan bolpen Anda kepada saya, berarti jarak antara saudara dan saya jauh. Betul, saudaraku? Kenapa? Karena kalau saudara dekat dengan saya, saudara tidak perlu melemparkannya. Tetapi ketika saya berkata pada setiap saudara, serahkan bolpen itu kepada saya, berarti jarak antara saudara dan saya dekat sekali. Saudara sekalian, ketika Tuhan berkata buat saudara dan saya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Tuhan tidak berkata lemparkanlah. Ini berkata dan menunjukkan saat kita sedang khawatir, Tuhan tidak jauh dari kita. Haleluya. Tuhan dekat dengan kita. Bahkan Tuhan lebih dekat daripada orang-orang yang terdekat sekalipun. Bahkan Tuhan lebih dekat daripada pakaian yang kita pakai. Karena Immanuel, Tuhan beserta kita, Tuhan tinggal di dalam kita yang percaya kepada Yesus. Ternyata tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Jadi saudaraku, kalau kita mendengar perintah Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, berarti Tuhan itu dekat dengan kita. Dia sangat mencintai kita. Dia sangat peduli buat saudara dan saya. Saat saudara sedang melinangkan tetesan air mata, beban dan kepedihan hati saudara, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat sejati. Dia ikut merasakan setiap kepedihan yang kita alami. Saat saudara dikhianati, Anda dilupakan, ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar saudara, percayalah Tuhan Yesus tetap menyertai saudara, tetap bersama dengan saudara. Dia disebut Immanuel, artinya Tuhan menyertai kita.
bukan hanya di saat kita sedang melewati masa bahagia, tetapi justru di saat-saat lembah kekelaman pun, Tuhan tetap menyertai kita. Hari ini saudaraku, seberat apapun beban masalah saudara, tetaplah serahkan segala kekhawatiranmu kepada Yesus. Sadari Tuhan tidak jauh dari saudara, tetapi Tuhan dekat dengan kita. Kita bisa hidup dalam damai sejahtera yang sejati. Kita bisa mengalami rasa aman. Kita bisa mengalami ketenangan yang dunia tidak bisa berikan. Percayalah, hari ini Tuhan dekat dengan saudara. Dia sangat mengasihi kita. Dia sungguh-sungguh berkata dengan saudara dan saya, serahkanlah segala kekhawatiranmu, bukan lemparkanlah. Saudara, satu kali ada seorang yang ketika dia punya beban yang sangat berat, tiba-tiba dia dalam keadaan sedang berdoa dengan kesesakannya. Dia akhirnya kecapean dan dia tertidur. Saat dia tertidur, dia bermimpi. Dia berjalan di tepi pantai. Dan waktu dia menoleh ke belakang, ternyata, saudaraku, dia lihat bahwa ada sepasang telapak kaki. Itu adalah jejak bekas telapak kaki pria itu. Tapi kemudian ketika dia berjalan, dia sangat senang karena dia lihat ada Tuhan Yesus yang akhirnya berjalan bersama dia. Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh bergandengan tangan dengan dia. Dia sangat senang, dia sangat bersuka cita. Tetapi ketika tiba-tiba dalam mimpi itu, mendung yang sangat gelap, hujan, dan bahkan angin yang menakutkan. Dalam keadaan begitu, dia ketakutan, lalu dia menoleh ke belakang. Ternyata dia melihat hanya sepasang telapak kaki saja. Padahal tadinya dia melihat dua pasang telapak kaki dia dan kaki Tuhan. Lalu dia teriak, Tuhan, kenapa di masa sulit, di masa ada badai, hanya telapak kakiku sendiri saja yang aku lihat, Engkau tinggalkan aku Tuhan. Lalu Tuhan berkata, nak, pada waktu kamu melewati badai, yang kamu lihat hanya sepasang telapak kaki, itu bukan telapak kakimu, nak. Jadi itu telapak kaki siapa? Itulah telapak kakiku. Di manakah aku Tuhan waktu itu? Aku menggendong kamu. Aku memikul setiap beban hidupmu. Aku bersama kamu. Hari ini, sahabat Mezbah Mujizat, jangan kau pikir Tuhan tidak peduli dengan saudara. Jangan kau pikir Tuhan kejam. Dia sangat cinta. Dia ikut menangis saat kita menangis. Dia ikut merasakan setiap beban pergumulan kita, setiap kegagalan kita, setiap kekalahan kita. Hari ini, terimalah pelukan kasih Yesus. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Bersyukur Tuhan tidak berkata lemparkanlah, tetapi serahkanlah, sebab Dia sangat dekat dengan saudara dan saya. Yang kedua, kenapa ayat ini berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya? Mengapa ayat ini tidak berkata, titipkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya? Mengapa tidak dikatakan titipkanlah? Tetapi kenapa Tuhan berkata serahkanlah? Saudara, bicara menyerahkan, seperti ibarat handphone saya. Kalau saya serahkan kepada saudara, maka sejak saya serahkan, hak kepemilikan handphone ini bukan lagi pada saya, tetapi kepada saudara yang saya sudah serahkan. Sementara kalau titipkanlah, saya titipkan sama saudara, berarti handphone ini tetap punya saya.
saya hanya titipkan pada saudara. Berarti saya berhak untuk meminta kembali handphone ini. Saudara, Tuhan berkata serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Bukan titipkanlah. Artinya, saudara, setiap masalah saudara, setiap pergumulan saudara, jangan dititipkan ke Tuhan. Kenapa? Kalau akan Anda titipkan berarti itu masih tetap beban saudara, tetap punya saudara. Tetapi Tuhan berkata serahkanlah. Artinya beban itu, masalah itu bukan milik kita lagi. Tetapi sejak kita serahkan menjadi miliknya Tuhan. Bahkan hidup kita pun jangan dititipkan ke Tuhan. Serahkanlah. Sehingga ketika kita menyerahkan, maka sang pemilik yang baru itulah Tuhan akan bertanggung jawab, menolong, bertanggung jawab untuk intervensi, campur tangan dari setiap pergumulan kita. Kalau handphone ini saya serahkan pada saudara, maka sejak saudara menjadi pemilik baru handphone ini, kalau ada kerusakan pada handphone ini, jelas saudara sebagai pemilik yang baru yang harus memperbaikinya. Saudara, hari ini serahkanlah beban hidupmu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus. Bukalah hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hiduplah di dalam Yesus. Serahkanlah hidupmu. Maka ketika Tuhan yang menjadi pemilik baru hidup saudara, ada apapun masalah kita, Dia Tuhan yang akan tanggung jawab, menyelesaikan dan menolongnya. Yang percaya katakan amin. Coba ketikkan di komen, katakan ketik amin. Ketikan amin. Saudaraku, ada banyak orang percaya kalau dia beribadah, kalau dia sedang berdoa, dia bukan menyerahkan persoalannya kepada Tuhan, tapi hanya menitipkannya. Di depan pintu gereja, ya toh, lalu masalahnya dititipkan ke Tuhan. Tuhan, aku mau kebaktian. Aku titipkan dulu kepada Tuhan. Tapi nanti selesai pulang kebaktian, akhirnya dibawa kembali. Nah, Tuhan tidak berkata titipkanlah, tetapi Tuhan berkata serahkanlah. Berarti sejak sudah serahkan, maka itu persoalan bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Dan percayalah Dia Tuhan yang menolong kita tepat pada waktunya. Saudara, yang ketiga kita merenungkan, mengapa ayat dalam 1 Petrus 5 ayat 7 tadi berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Saudara, kenapa Tuhan berkata serahkanlah segala kekhawatiranmu? Kenapa harus menyerahkan segala? Kata segala artinya seluruhnya. Tuhan tidak berkata serahkanlah sebagian, tapi segalanya. Ayo coba ketik lagi di komen, di live chat, ketikan segala. Ya, ketikan lagi serahkanlah segala. Saudara, artinya Tuhan mau saudara tidak hanya sebagian saja mempercayai Tuhan, lalu selebihnya Anda hidup dalam kekuatan dan kekhawatiranmu sendiri. Tidak. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, artinya saudara benar-benar 100% mempercayai akan kuasa Tuhan. Saudara, saya masih ingat ketika Desember 2006, gedung yang kami sewa buat ibadah di kota Philadelphia daripada gereja BMC Philadelphia terbakar karena korsleting. Saudara, hari itu, hari Kamis pagi, ada 6 orang ibu-ibu pendoa di gereja dan juga 6 orang anak-anak kecil, anak-anak bayi yang ada di gedung itu sedang dekorasi Natal. Dan tiba-tiba ada korsleting dan semuanya terbakar. Saudara, tapi yang ajaib,
ketika saya mendengar kabar itu. Saya berdoa, Tuhan, aku nggak mampu tanpa Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menolong. Dan bersyukur, ternyata 6 ibu itu dan 6 bayinya bisa diselamatkan Tuhan dari kebakaran dengan cara Tuhan yang ajaib. Asap yang begitu banyak dan tebal jelas membuat ibu-ibu itu tidak bisa tahu mana jalan keluar. Tetapi mereka berteriak kepada Tuhan. Mereka berseru kepada nama Yesus. Mendadak ada ledakan yang terjadi. Dan ledakan itu rupanya, saudaraku, membuat sebuah cahaya terang sehingga mereka bisa melihat kemana pintu keluar. Dan mereka segera keluar. Dan ada ibu-ibu yang cerita, dia tidak kuat gendong anaknya yang sudah besar dan lumayan besar dan gemuk. Tapi tiba-tiba Tuhan beri kekuatan sampai dengan strollernya, ya, tempat bayi itu, tempat duduknya yang ada rodanya, itu dia bisa angkat dengan kekuatan dari Tuhan. Dan dia segera turun dari lantai 2 ke lantai 1. Puji Tuhan tidak ada korban jiwa. Tetapi yang ajaib adalah, saudara, hari itu kebakaran gedung dari jam 11 pagi baru padam jam 12 malam. Dan sore itu kami berkumpul di sebuah rumah daripada pengurus kami yang tidak jauh di tempat kebakaran. Kami cuma nyanyikan lagu, Ku Tak Akan Menyerah. Kami percaya Tuhan pasti punya rencana lebih besar. Dengan linangan air mata saya berkata, Tuhan, aku gak ngerti apa rencanamu, tapi aku belajar berserah. Yang ajaib, saudaraku, saat kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, segala persoalan kita, bahkan segala beban hidup kita, Dia Tuhan yang intervensi. Saudara, itu hari Kamis Desember 2006, itu masih posisi salju di kota Philadelphia, Amerika, di kota kami. Saudara, saya nggak tahu hari Minggunya harus kebaktian di mana. Kalau musim panas masih mending bisa kebaktian di taman. Tapi kalau musim salju tidak mungkin buat kebaktian dengan orang banyak di luar gedung. Tapi saya belajar berserah saja. Yang ajaib, Tuhan buka jalan. Beberapa gereja orang Amerika telepon, Pastor, aku dengar bahwa gerejamu kebakaran. Pinjam saja tempatku, pakai aja. Lalu saya tanya berapa kapasitas gedungnya. Dia cerita sejumlah sekian. Waduh, terlalu kecil. Karena waktu itu jemaat kami sudah terus bertumbuh. Dan lebih banyak. Tetapi saudaraku, saya belajar menyerahkan. Yang ajaib ternyata ada sekolah high school, SMA, yang ternyata tidak pernah mau menyewakan tempat hall pertemuannya di hari Minggu. Mereka menyewakan hanya di tengah minggu, tapi hari Minggu tidak. Tapi ajaib, prinsipalnya, kepala sekolahnya, waktu mendengar gedung kami kebakaran, mereka langsung berkata, untuk gereja Betani silakan pakai. Kami bisa pinjam, hari Minggu kami tenang karena sudah ada jalan tempat untuk kami ibadah. Tapi saya cuma memikir kalau di high school itu terlalu besar dan juga kondisi gedungnya tua. Saya cuma berdoa lagi hari Jumatnya, Tuhan buka jalan supaya Tuhan berikan tempat untuk kami ibadah sementara. Yang ajaib, hari Sabtu pagi ada telepon yang kami akhirnya angkat. Ternyata ada seorang romo, seorang father dari gereja Katolik, orang Itali, orang Amerika, yang saudaraku dekat dengan lokasi gedung kami kebakaran. Dia berkata, Pastor, apa betul gerejamu kebakaran? Apa yang bisa kami bantu? Saya berkata, kami perlu tempat untuk ibadah sementara. Silakan datang. Dan kami belum pernah kenal, kami datang ke tempat gereja Katolik tersebut. Singkatnya, saudaraku, dia mau mengizinkan kami memakai tempat sekolah yang ada, yang merupakan milik mereka. Dan di lantai basementnya yang cukup tinggi, itu ada tempat basket indoor, dan ada panggungnya untuk acara wisuda. Dan akhirnya kami boleh pakai. Saudara,
Di saat itu saya kaget dan nangis. Father, kita baru kenal sekarang. Kenapa Anda mau meminjamkan tempat buat kami ibadah sementara? Lalu Father itu berkata, kamu tahu Pastor Lukas, ketika kebakaran gedungmu masuk ke televisi lokal, ketua bishop saya, ketua paroki saya dari Katolik, itu ternyata sudah lama tidak nonton TV. Tapi hari itu dia tergerak nonton TV. Waktu dia putar TV itu, ternyata dia lihat berita kebakaran gerejamu. Lalu kemudian dia segera hubungi stasiun televisi itu. Dia mau tanya di mana alamat gereja Kristen itu. Setelah dia dapatkan, lalu dia cari alamat cabang gereja Katolik yang terdekat dengan lokasimu. Dan itulah gereja saya. Saya khusus ditelepon oleh atasan saya bishop itu. Tolong cari pendeta itu yang gerejanya kebakaran, pinjemin, tolongin untuk dia bisa pakai ke tempat kita. Saya tanya, kenapa bishop Anda mau meminjamkan tempat? Lalu Father ini cerita pada saya, Pastor Lukas, kamu tahu, tahun 1986, gereja Katolik yang dilayani oleh bishop saya kebakaran karena lilin. Dan ketika gereja Katolik yang dilayani oleh bishop saya kebakaran, yang meminjamkan tempat menolong gereja Katolik tempat bishop saya melayani adalah gereja Kristen yang lain. Wow, tahun 1986 ada gereja Kristen yang lain yang bermurah hati mau menolong, meminjamkan tempat untuk gereja Katolik yang kebakaran. Dan tahun 2006 ternyata kami menuai taburan kebaikan dari gereja Kristen, sehingga kami akhirnya bisa pakai sekolah Katolik itu 2,5 tahun untuk ibadah. Sambil akhirnya kami bisa pindah ke gedung yang kami beli dalam anugerah Tuhan. Itulah gedung Bethany Miracle Center di kota Philadelphia. Saudara, saat kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan masalah kita, jangan diserahkan sebagian, jangan serahkan separuh-separuh, jangan serahkan 75%, jangan serahkan 99%. Tapi ayat ini berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu, sebab Ia memelihara kamu. Katakan amin. Katakan amin. Saudara sekalian, yang keempat, yang terakhir. Ayat ini berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Saudara, kata serahkanlah bukan berarti bahwa kita masa bodoh, tidak peduli, ignore, melupakan, mengabaikan kekhawatiran dan masalah kita. Tetapi kita tetap harus bertanggung jawab terhadap setiap masalah kita. Tetap ada bagian yang Tuhan kerjakan, tapi ada bagian yang kita harus kerjakan. Tetapi itu merupakan ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Contoh, saudaraku, ketika ada orang yang masuk ke rumah dan rumahnya gelap, lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, rumahku gelap, aku perlu penerangan rumah. Lalu kemudian dia cuman berdoa tanpa berbuat apa-apa. Jelas itu sesuatu iman yang tidak seimbang. Ternyata selain dia berdoa, dia harus menyalakan sikring lampu atau stop kontak lampu. Ketika dia pencet dan nyala, maka jelas akhirnya, saudara, rumah itu tidak lagi gelap, tetapi terang. Ada orang Kristen berkata, oh saya tidak mau mengandalkan usaha manusia, pokoknya saya hanya mengandalkan anugerah, nggak usah berbuat apa-apa. Saudaraku, ternyata Anda tahu, kita harus belajar seperti orang itu, menekan tombol, menyalakan lampu. Bukan berarti bahwa itu upaya kita, tetapi sudah tersedia power listrik di dalam rumah kita dan kita tinggal on-kan. Nah, saya yakin bahwa ketika kita membutuhkan mujizat, membutuhkan pertolongan Tuhan,
membutuhkan terobosan. Bukan berarti kita cuma hanya sekedar diam saja, hanya berdoa, lalu kemudian menyerahkan pada Tuhan, lalu nggak berbuat apa-apa. No. Tidak demikian. Saudara, kita tidak boleh cuek. Dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu, bukan kemudian kita harus masa bodoh. Saudara, contoh, ketika sahabat Mezbah Mujizat membutuhkan pemulihan dalam soal ekonomi, bukan berarti kemudian Anda hanya berdoa, mengimani janji Tuhan, saya akan diberkati, saya akan bebas hutang, tapi kemudian kita malas bekerja. Jelas itu Tuhan tidak suka. Ataupun ternyata kita berkali-kali ditipu orang dalam soal keuangan, lalu kemudian kita cuma berdoa, tapi kemudian kita sembrono, tidak lagi bijaksana, lalu kemudian sembarangan orang yang akhirnya utang dan kita akhirnya rugi besar. Jelas itu sesuatu yang harus kita fahami. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, bukan berarti kita cuek atau masa bodoh. Tetap kita harus bertanggung jawab menyelesaikan masalah kita. Tapi kita tidak sendirian. Kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita mengandalkan anugerah Tuhan. Kalau sahabat Mezbah Mujizat mau mengalami pemulihan pernikahan, tidak hanya cuma berdoa puasa, tidak hanya sekedar hanya mengimani ayat-ayat firman Tuhan, tapi mari kita berubah menjadi suami yang lebih bijaksana, menjadi istri yang lebih baik lagi, menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Nah, mari kita belajar. Bukan berarti kalau kita menyerahkan, maka kita masa bodoh dengan semua kehidupan dan tanggung jawab kita. Jadi hari ini saudaraku, Tuhan mau agar kita menyerahkan, bukan menyerah kalah. Ada 4 pelajaran yang kita bisa belajar dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 7. Ayo ulangi lagi, ucapkan sama-sama, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Ulangi lagi, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Yang pertama, serahkanlah, bukan lemparkanlah. Percaya Tuhan dekat dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia sangat setia dan Dia siap menolong saudara dan saya. Yang kedua, serahkanlah, bukan titipkanlah. Berarti sejak saudara menyerahkan, maka itu total punya Tuhan. Percayalah Dia penguasa dalam hidup kita. Maka belajarlah taat melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Serahkanlah, bukan titipkanlah. Yang ketiga, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Bukan serahkanlah sebagian kekhawatiranmu. Serahkan segala kekhawatiranmu. Mari, saudaraku, saudara ikut Tuhan jangan separuh-separuh. Kita harus sepenuh hati. Kita harus sepenuh hati percaya kepada Tuhan, mencintai Tuhan, dan mentaati Tuhan. Dan yang keempat, saudaraku, serahkanlah, bukan berarti kita masa bodoh. Tetap kita hidup berserah kepada Tuhan, tapi tetap kita harus menjalankan tanggung jawab kita dengan baik. Anugerah Tuhan biar menolong kita untuk kita mulai hari ini mengalami kemenangan dan tidak perlu lagi hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Siapa sahabat Mezbah Mujizat yang mau mengalami kemenangan dan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib? Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu kalau hari ini kami sudah belajar akan isi hati-Mu. Bahwa kami harus menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu. Sebab Tuhan yang memelihara. Kami percaya di masa pandemik ini, tetap Tuhan sanggup memelihara kami. Tuhan tetap sanggup menolong kami. Tuhan tetap sanggup buka jalan saat tiada jalan. Dan hari ini hamba berdoa bagi setiap sahabat Mezbah Mujizat. Curahkan anugerah-Mu Tuhan. Biar mulai hari ini kami selalu sadar Tuhan dekat dengan kami. Tuhan tidak tinggalkan kami sendiri. Biar mulai hari ini kami sadar bahwa kami perlu menyerahkan hidup kami, masalah kami, bukan menitipkan sementara.
Dan Tuhan, kami izinkan Engkau jadi penguasa tunggal dalam kehidupan kami, yang berdaulat total dalam diri kami. Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk menyerahkan segala persoalan kami, segala kekhawatiran kami, bukan hanya sebagian. Dan mulai hari ini kami bukan berarti masa bodoh, tapi kami tetap bertanggung jawab ketika kami menyerahkan hidup kami, persoalan kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan jamah setiap mesbah mujizat, setiap permohonan-permohonan doa yang masuk, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberikan mujizat, kesembuhan bagi yang sakit, pertolongan secara ekonomi bagi yang membutuhkan, dan juga keluarga yang dipulihkan Tuhan, kesehatan jasmani dan rohani. Biar kami juga hidup mengasihi Tuhan, hidup menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati juga untuk pemerintahan bangsa Indonesia dan juga pemerintahan Amerika dan bangsa-bangsa di 5 benua. Kami berdoa lawatan-Mu terjadi ya Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa datang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bangkitkan gereja-gereja-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Bangkitkan para hamba-hamba-Mu untuk terus menjalankan setiap tugas dan pelayanan dengan kekuatan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, biar terjadi terobosan dan mujizat dalam kehidupan setiap kami semua. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Saya percaya bahwa setiap kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, dan kalau saudara merasakan kasih dan berkat Tuhan melalui program Mesbah Mujizat ini, tolong Anda bisa subscribe, Anda like, dan Anda komen, dan Anda juga tolong bisa share kepada teman-teman Anda supaya semakin banyak jiwa mengalami berkat Tuhan melalui program Mesbah Mujizat ini. Dan saudaraku, mulai hari-hari ke depan, maka setiap program daripada Bethany Miracle Center Philadelphia, Amerika, yang biasanya mulai jam 7 malam, jam tayangnya, kami akan majukan jam 6 malam, 6 sore waktu Jakarta. Jam 6 sore waktu Jakarta berarti jam 6 pagi waktu New York, Amerika. Dan saudara, Anda bisa ikuti dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saya percaya akan jadi berkat, dan hari Minggu tetap ada live streaming dari Ibadah Raya Bethany Miracle Center di Philadelphia yang kita akan adakan jam 9.50 malam waktu Jakarta. Saya yakin akan jadi berkat, dan saudaraku kalau ada permohonan doa maupun kesaksian, mari Anda bisa emailkan ke mesbahmujizat@gmail.com, atau Anda bisa komen, dan Anda juga bisa kemudian mengirimkan WhatsApp ke +1 215 833 2923. Saya percaya setiap saudara hidup dalam kekuatan, kemenangan, dan keajaiban Tuhan. Salam mujizat. Sampai berjumpa dalam episode berikutnya. Tuhan memberkati.